Oke, baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan berada di ruang eksplorasi konsep ya, modul 1.1 refleksi pemikiran KHD ya Bapak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu kemarin pada saat mulai dari diri Bapak Ibu sudah melaksanakan belajar mandiri di LMS dan juga pada saat eksplorasi konsep juga sudah melaksanakan dengan sangat baik, sudah mengumpulkan tugas dengan sangat baik dan bisa menjawab pertanyaan dengan sangat bagus ya. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan melakukan diskusi ya virtual diskusi virtual di ruang ini. Kemudian Bapak Ibu kita akan belajar sekitar selama 1,5 jam ya. Semoga bisa bertahan dari hari ini, dari jam ini hingga saat akhir nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali walau dalam suasana yang berbeda ya Bapak Ibu, dalam suasana yang vikon ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ibu PP kita, Ibu Ari. Halo, monitor Bu Ari. Iya, Bu. Hadir, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah hadir, Bu. Pak Jarwo, apa kabar Pak Jarwo? Kabar baik, Bu. Ngapunten nih, Bu, suaranya agak berisik. Ada yang mantu, Bu. Oh, jeh, betul apa nggih. Yang penting Bapak dan Ibu PP ini sudah sangat berbesar hati ya untuk bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya di kegiatan malam ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita hening dulu sejenak. Mari kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Rizkika, adakah? Bolehkah memimpin doa kita untuk pertemuan kita kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih Bapak Ibu semua. Monggo Bu, waktu dan tempatnya kami kembalikan kembali. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata kalau suasana kayak gini pemandangannya beda-beda ya, ada yang kupluan, ada yang iya, jadi malah lebih apa adanya natural gitu. Saya lebih senang seperti ini, senang sekali. Halo Ibu Ayu, Bu Rizkika, Bu Sri, ya. Bu Wiwit, wah Bu Wiwit juga tampilannya beda hari ini. Iya, aduh Pak Jarwo juga lagi hajatan ini. Siap-siap Pak nanti ya, snack-nya dibungkus. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih kemarin di forum komunikasi kita, diskusinya sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillahirabbil alamin, saya justru dapat pengalaman baru dari ilmu-ilmu baru dari komentar Bapak Ibu semuanya, yang akan menambahkan referensi saya dan wawasan saya untuk ke depannya. Bapak dan Ibu mohon izin untuk share screen untuk kegiatan kita hari ini. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, telepon. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ada sedikit
prolog dari saya nih. Di sini kita akan belajar tentang diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Srutami, perkenalan lagi ya Bapak Ibu. Saya dari SMK Negeri 1 Binangun Cilacap. Bapak dan Ibu, kita hari ini akan belajar tentang refleksi filosofi pendidikan KHD. Ini kita akan belajar sekitar 2 jam pelajaran atau sekitar 1,5 jam ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebagai agenda malam ini, kegiatan hari ini adalah pertama pembukaan 25 menit, refleksi kritis 30 menit, terus kemudian ada diskusi dan tanya jawab 20 menit, kemudian refleksi dan umpan balik sekitar 10 menit, kemudian penutup. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Tadi kita sudah menyapa salam, kemudian kita juga sudah berdoa. Kita lanjutkan untuk ice breaking ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu sudah tampak gambar. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 iya. Bapak Ibu, untuk gambar 1 dulu itu. Kira-kira itu kalimat apa yang bisa dibaca dari gambar tersebut? Yang ada gambar payang, palu, dan penjara ya, sel ya. Ada yang bisa menebak? Penjara lalu sayang. Ayo, belum tepat. Ada yang bisa lagi? Ada apa ini? Siapa yang bisa? Silakan untuk bisa membuka mikrofonnya kalau sudah bisa jawab. Ini gambar apa Bapak Ibu? Dibuka aja mic-nya biar bisa diskusi yuk. Gambar apa ini Bapak Ibu? Gambar orang di tahanan, Bu. Di tahanan. Ya. Nama lainnya tahanan apa selain penjara? Napi. Napi. Itu kan orangnya ya. Ini mungkin bukan orangnya, orang di dalamnya. Apa namanya nih? Hotel Prodeo. Ayo apa lain lagi? Sayangnya udah bener nih. Ya? Narapidana. Jawabannya selalu sayang, Bu. Iye, luar biasa, selalu sayang. Ada sel, ada alu, ada sayang. Betul ya, selalu sayang. Aristika emang juara. Iya nih, kayaknya memang lagi habis malam mingguan nih, jadi selalu sayang. Baik Bapak Ibu, tambah lagi nih sebelahnya nih. Ayo, yang paling atas sampai bawah. Yo, ini apa ini Bu? Ini kadal ya Bu, Bapak, gambar kadal, gambar kera, ada panah, ada wajan. Apa ya? Kalimat ini, satu kalimat ini, palipatnya. Ayo, siapa? Bikin urak-urakan. Apa sih? Ini gambar apa Bapak Ibu? Yuk, saya pandu. Gambar apa Bapak Ibu? Kadar ketampanan wajah. Ya. Wah ini yang hebat ini, wah keren. Jadi apa nama? Kadar ketampanan wajah. Kadar ketampanan wajah. Terus bawahnya? Bawahnya Ini gambar apa belum Bapak Ibu? tuh Otomatis. Otomatis. Ini naik. gambar apa? Otomatis naik. Oh iya. Kadar ketampanan wajah otomatis naik. Apalagi Bapak Ibu? Nggak kelihatan itu Bu. Ya? Aktivitasnya lagi ngapain nih? Di depan laptop lagi ngapain nih? Tertutup tulisan stop sharing. Ketika beruang. Ketika ini gambar apa? Beruang. Ketika beruang. Ini badak Bu, bukan Oh iya, beruang. Oh iya Jeng. ketika beruang. Bukan. Ini gambar apa nih? Malaikat.
Malaikat. Nama lain yang Ketika bawa menikah. itu. Bawa apa namanya? Bawa tongkat. Ketika beribadah. Wih, luar biasa. Coba jadi kalimat yang pertama, Pak. Ketahanan, kadar ketampanan, ketika beribadah. otomatis Ketika beribadah. Wih, luar biasa. Wih, keren, memang keren sekali, luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab dengan baik. Ini yang merasa tampan, jadi merasa lebih pede hari ini ya. Besok saya carikan untuk yang cantik-cantik deh. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya untuk berikutnya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis terhadap pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa setiap anak mempunyai kodrat dasar keadaannya masing-masing ya. Mereka butuh tuntunan dari pendidik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pendidik sebagai petani, ya, diibaratkan sebagai petani, dan anak-anak diibaratkan sebagai benih yang akan ditanam. Petani dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani juga dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan lain sebagainya, supaya padi dapat bertumbuh dengan lebih baik. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki dan petani tidak, tapi sayangnya petani tidak dapat mengubah kodratnya padi. Petani tidak dapat mengubah tanaman padi. Ya, padi akan tetap menjadi padi. Petani tidak bisa merubah menjadi tanaman yang lainnya. Kodrat padi tetaplah menjadi padi. Setiap pendidik perlu menciptakan ruang bagi anak-anak untuk bertumbuh secara utuh. Setiap pendidik perlu juga memahami kodrat keadaan alam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Itulah kodrat-kodrat yang ada di dua kodrat yang sudah menjadi takdir bagi anak-anak kita. Kodrat alam merupakan sifat dan bentuk lingkungan yang di mana anak berada. Entah itu berada di daerah pantai, di kota, di pedesaan, pegunungan, dan sebagainya. Selain itu, pendidik juga perlu mengenali perkembangan zaman abad ini, atau disebut dengan kodrat zaman. Anak-anak generasi Gen Z punya perbedaan dengan anak-anak yang bergenerasi alfa. Apalagi kalau disamakan dengan pendidiknya, generasi milenial. Tentu akan sangat berbeda. Pendidikan perlu terbuka terhadap perubahan zaman, tetapi tetap perlu waspada dan mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Ini diharapkan hasil dari pendidikan akan terjadi perubahan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Mari Bapak Ibu, kita menjadi seorang pendidik, membawa kemerdekaan bagi anak-anak kita, kemerdekaan yang utuh bagi diri dan orang lain. Bapak Ibu, ini sekedar prolog buat kita, dan kita akan memasuki ruang diskusi. Di sini kita akan melakukan pembukaan tadi ya, 25 menit, kemudian kita akan melakukan refleksi kritis sekitar 30 menit, kemudian kita akan melakukan dialog ya, diskusi dan tanya jawab sekitar 20 menit, dan kemudian ada refleksi dan penutup. Baik Bapak Ibu, kesepakatan belajar kita kali ini ada 9 ini. Apakah ada yang mau diperbaiki atau mau ditambah? Monggo Bapak Ibu. Silakan yang mau memberikan masukan atau usulan. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup Ibu.
Baik. Mari Bapak Ibu, kita akan melakukan pembelajaran bersama refleksi kritis CGP terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan diskusi, ada 4 pertanyaan pemantik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Yang kedua, bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda? Apakah Anda akan mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Anda sebagai seorang pendidik? Baik Bapak Ibu, sebagai ini kita akan diskusi Bapak Ibu setelah mempelajari modul mulai dari diri dan eksplorasi konsep melalui SMS secara mandiri. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan refleksinya pada Padlet yang sudah kami siapkan. Saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan masuk ke Padletnya. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah, Bu. Monggo bisa dituliskan di Padletnya. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan di situ.
Baik, sudah satu persatu sudah mulai masuk, silakan. Yang lainnya segera mengisi. Sudah. Bapak Ibu yang sudah mengisi di pertanyaan 1 bisa loncat ke pertanyaan 2, 3, atau ke-4 dulu juga nggak apa-apa. Tidak harus urut nggak apa-apa Bapak Ibu.
Baik, sudah satu persatu sudah mulai masuk, silakan. Yang lainnya segera mengisi. Sudah. Bapak Ibu yang sudah mengisi di pertanyaan 1 bisa loncat ke pertanyaan 2, 3, atau ke 4 dulu juga nggak apa-apa. Tidak harus urut nggak apa-apa Bapak Ibu.
Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat? Boleh. Pak, siapa yang mau pertama kali membuka diskusi? Baik Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat? Boleh. Pak, siapa yang mau pertama kali membuka diskusi? Baik Bapak Ibu, saya tertarik dari pertanyaan nomor 1. Ibu Emalia monitor ya. Ibu Emalia. Iya, Bu. Baik. Sedang fokus. Oh ya, lagi nulis ya sebelumnya. Baik Nggih. Bapak Ibu, ini pertanyaan 1. Pertanyaan 1 ini, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Komentar dari Ibu Emalia sangat menarik. Bisa dibacakan Ibu? Menuntun atau membimbing adalah proses pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada murid, sehingga menjadikan murid sebagai subjek belajar. Pendidikan
pendidik hanya menjadi fasilitator sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna. Anak menemukan sendiri dan menggali informasi dengan bakat, minat, kemampuan, dan memanfaatkan sumber belajar dari mana saja sehingga sesuai dengan perkembangan zaman, kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pendidikan bersifat dinamis dan holistik selaras dengan pemikiran Kyai Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Bagus sekali nih Bu. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya tentang apa yang disampaikan Bu Emalia? Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada saran yang lainnya? Silakan Bapak Ibu. Ini saya tertarik tapi nggak ada namanya nih. Berkolaborasi dengan anak dengan berkomunikasi yang kreatif dan inovatif. Siapa nih yang di sini? Bagus nih, walaupun kalimatnya pendek, tapi ini cukup melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Emalia. Nun sewu Bapak Ibu, ini siapa yang menuliskan ya? Ibu Srianti, Ibu. Oh, Bu Srianti. Ibu Srianti, aduh kok serak Bu. Jaga kesehatan Bu, banyak minum Bu. Ya, Bu Srianti mungkin bisa menceritakan. Saya tertarik dengan kalimatnya, walaupun singkat, tapi ini cukup bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Emalia. Mungkin Bu Sriani bisa menjelaskan, Bu. Maksudnya kita memahami anak apa yang mereka mau dan mungkin mereka punya bakat dan minat dan kita bisa memahami mereka anak-anak yang membutuhkan bantuan kita sehingga tujuan anak tersebut bisa tercapai karena bimbingan kita. Mungkin seperti itu dengan yang apa tadi? Berkolaborasi dengan anak dengan berkomunikasi yang kreatif dan inovatif. Oh iya. Iya bisa membuka wawasan mereka, kemampuan mereka dengan bimbingan kita sehingga kemampuan mereka bisa bervariasi, punya inovasi yang mereka inginkan. Itu menurut saya, Bu. Baik, Bu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Ibu Srianti bahwa mungkin kita sudah mengajarkan banyak hal kepada anak-anak sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Tapi kemampuan berkolaborasi ya dan berkomunikasi itu kadang saat ini udah sangat sulit ya Bapak Ibu. Apalagi kalau anak-anak itu lebih banyak berkomunikasi melalui gawai ya Bapak lewat HP gitu. Jadi di rumah pada diem-dieman megang HP masing-masing di ruangan sendiri-sendiri itu. Banyak kejadian ya Bapak Ibu. Tapi dengan seperti ini berkolaborasi dengan anak dengan berkomunikasi yang kreatif. Nah, ini adalah tugas yang cukup berat buat kita sebagai seorang guru ya. Terima kasih banyak Ibu Srianti ini menyentil kita semuanya agar kolaborasi ya, bekerja sama dan berkomunikasi yang lebih kreatif dan inovasi ya. Baik Bapak Ibu. Ini berkenaan dengan kodrat zaman juga. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Saya tertarik dengan Pak Rizkika nih, Pak Rizkika pada pertanyaan nomor 1. Pak Rizkika monitor. Baik Ibu. Ya. Iya, bisa dibacakan Pak Rizkika. Ya, menurut saya menuntun itu dengan cara mendidik anak sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman untuk membentuk manusia yang merdeka. Merdeka itu merdeka dalam pikiran, dalam hati, serta tindakannya itu. Jadi, memerdekakan si anak untuk dapat memilih itu. Terima kasih, Bu.
Ini saya tertarik dengan kata merdeka pikiran, hati, dan tindakan itu loh Pak Rizky. Mungkin bisa menjelaskan Pak, ini sangat tertarik saya nih Pak. Keren ini Pak. Merdeka dalam arti apa nih Pak? Merdeka itu siswa itu dibebaskan pikirannya, hatinya untuk memilih sesuatu maupun tindakannya. Namun harus tetap kita awasi dan kita arahkan itu. Tidak langsung kita culkan kita lepaskan saja. Namun anak itu butuh arahan dan bimbingnya, butuh tuntunan itu. Betul ya. Walaupun tetap diberi kemerdekaan, tapi tetap kita pantau ya Pak ya, tetap kita dampingi gitu ya Pak. Ini luar biasa, ada pikiran, hati, dan tindakan. Seperti yang disampaikan oleh KHD, apa saja Bapak Ibu? Wirasa, wirama, dan wiraga ya. Ini bagus, ini sudah menyangkut semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut yang hari ini, coba saya cek lagi. Nah ini kalau Pak Adi ini beda lagi ini. Pak Adi, monitor Pak Adi, mungkin bisa menyampaikan nih. Ini ada kata menemukan kemerdekaan, itu mungkin ada dari kembali terakhirnya, ini saya sangat tertarik. Pak Adi mungkin bisa menjelaskan Pak Adi. Mungkin Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi menuntun di sini punya arti sebagai pendekatan dengan membimbing, mengarahkan, mengapresiasi kepada anak, dan peran pendidik seperti sumber energi positif bagi anak. Jadi kalau kita sudah memberikan atau sudah hatinya sudah positif, keadaan kita sudah baik, itu nanti akan berdampak kepada anak. Kemudian selama proses menuntun anak diberi kebebasan sesuai dengan batasannya, itu hampir sama dengan, intinya sama dengan Pak Rizky tadi, sehingga anak dalam proses pembelajaran menemukan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan di sini anak bisa menemukan kebebasan, menemukan kebahagiaan dalam pembelajaran tanpa keluar dari batas-batas atau dari karakter-karakternya. Jadi sekali lagi siswa diberi kebebasan, dia mau berekspresi, dia mengembangkan bakat minatnya tanpa atau tidak mengesampingkan hal-hal negatif, atau karakternya tetap terjaga. Jadi intinya tetap memberi kebebasan sehingga murid merasa senang, merasa suka dalam proses pembelajaran. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Ini Pak Rizky, Pak Adi membuat saya ada ilmu baru, wawasan baru, bahwa ketika kita memberikan kemerdekaan tidak berarti kita melepaskan 100% gitu ya Pak ya. Tetap harus kita dampingi, tetap kita harus awasi, bimbing, dan diarahkan. Ini luar biasa. Bahkan di sini di Pak Adi menyampaikan mengapresiasi. Jadi bukan hanya sekedar menuntun, membimbing kemudian diam aja, tapi juga memberikan apresiasi. Ini keren sekali. Terima kasih Pak Adi untuk inspirasinya hari ini. Ya Bu. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, kita lanjut ya ke kolom berikutnya. Bagaimana Anda memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Anda? Apakah Anda dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Baik Bapak Ibu, kita baca-baca. Mungkin sebelum saya tunjuk nembak nih, ada yang mau menyampaikan dulu Bapak Ibu? Atau mungkin sharing pengalaman di daerah Ibu tentang penerapan sosial budaya? Ada yang mau menyampaikan atau praktik baik atau bercerita sedikit tentang, Bu, kalau di tempat saya seperti ini gitu. Silakan Bapak Ibu, boleh deh. Monggo, kita berikan waktu untuk memberikan sharing-sharing pengalaman. Silakan. Pak Rizky, Bu Emalia, silakan Bu Emalia. Monggo Bu Emalia.
Iya, terima kasih Ibu. Kalau saya itu tentang apa tadi? Nuwun sewu. Sosial budaya nih. Iya, Menuntun. menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Oke, kalau di tempat saya itu di sekolah itu kami membudayakan tentang kejujuran, Ibu. Monggo Bu, lanjut. Halo? Nggih, silakan Bu. Ya, tentang kejujuran, Ibu. Jadi di tempat saya itu ada namanya satu program kantin koperasi kejujuran. Jadi sekolah itu memberikan satu macam apa ya, kayak modal awal seperti koperasi. Itu di sana tidak ada yang menjaga, Ibu. Jadi anak itu di sana sudah diberi berbagai macam barang, kemudian anak disediakan beberapa uang receh. Jadi anak itu setiap ingin membeli kebutuhan mereka, itu anak membeli sendiri, melayani sendiri, dan melakukan semuanya sendiri. Jadi guru di situ hanya memberikan pantauan dan setelah siang selesai itu baru ditindaklanjuti. Oh, apakah program kejujuran ini berhasil atau tidak gitu. Kalau di tempat saya. Kemudian ada kegiatan Jumat sehat dengan membawa makanan yang bergizi, misalkan contoh seperti ikan ya Bu, karena di tempat saya itu kan pesisir, daerah pesisir. Jadi kebanyakan ya orang tuanya itu sebagai nelayan. Nah, itu di tempat saya itu rata-rata anaknya itu jarang sarapan satu. Kemudian yang kedua, kalau sarapan itu di sekolah makannya mie, Bu. Jadi di tempat kami itu dibudayakan setiap hari Jumat itu ada kegiatan makan sehat dengan membawa produk hasil bahan dari makanan ikan begitu. Ini keren sekali Bu. Baru kali ini beberapa kali diskusi tentang menuntun itu kita kebanyakan hal yang bersifat kognitif, akademis gitu ya Bu ya. Ini dari terus komunikasi tadi ya ada, nah ini ada kata sarapan gitu ya, sarapan dan kejujuran. Ini mungkin di luar hal-hal yang bersifat akademis, kognitifnya juga itu. Tapi justru ini kayaknya bentuk komunikasi antara orang tua dan anak juga bisa kayaknya, kolaborasi juga. Yang masak ibunya, terus yang anak juga merasakan kasih sayang ibunya dimasakin ya. Terus demikian juga untuk kesehatan dirinya. Itu juga salah satu pendidikan yang kadang kita mengabaikan bahwa itu adalah salah satu bentuk dari pendidikan yang ditetapkan anak ya, yaitu pendidikan untuk makan makanan yang sehat gitu ya. Terus memberikan motivasi ke anak bukan hanya memberikan uang saku atau memberikan semangat pada anak, tapi ngasih sarapan juga salah satu bentuk memberikan semangat gitu ya. Semangat motivasi ini. Motivasi. Waduh iya. Wah, luar biasa ini. Kegiatan yang sangat menginspirasi sekali. Itu juga cocok dengan daerahnya Ibu ya, kodrat alam banyak ikan ya. Iya Ibu. Kalau Bu Susi tahu ini nanti akan dicari Bu Amel. Wah ini satu kubu nih dengan saya makan ikan nih. Ada lagi yang mau ceritakan mungkin di daerahnya mungkin berbeda dengan Bu Emalia, hal-hal yang sangat bagus yang kadang menurut kita itu hal yang sederhana sekali, tapi ternyata membangun makna yang luar biasa tentang kata menuntun di sini. Bukan hanya fisik, bukan hanya sekedar keilmuan saja, tapi hal-hal itu yang bersifat psikologis ini keren sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menceritakan? Cerita di sekolahnya ada beberapa kata menuntun program di sekolah yang sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan ini dalam konteks sosial di sekolah Bapak Ibu semua. Ada yang mau menceritakan? Silakan. Hal-hal kecil yang kita lakukan di sekolah, program-program yang menjadi kebiasaan, tapi itu ternyata justru membawa ilmu baru ya. Ya. Mendukung pendidikan yang bersifat kognitif dan akademis. Ada lagi yang mau menyampaikan?
Saya Bu. Oh, silakan Bapak. Nggih, matur nuwun. Pak. Oh, ada Bu Puji juga nih ya Pak. Oh ya, silakan. Monggo. Oke, silakan. Sebelum saya menyampaikan apa yang program di sekolah saya akan bertanya sama Bu Emalia. Maaf suaranya bising Bu. Monggo. Bu Emalia itu programnya sampai sekarang masih berjalan apa Bu? Ya, ini masih Pak, tapi kita tidak setiap, kan kalau tadinya kita rutin setiap hari Jumat. Tapi karena ini terbentur kegiatan-kegiatan itu, jadi sementara ini berhenti karena kan ada ulangan kemarin begitu. Kalau dulu kan di tempat saya memang ada program kantin kejujuran Bu. Mungkin juga di sekolah-sekolah Bapak Ibu guru yang lain sudah pernah. Tapi lah ini kadang hanya beberapa bulan saja, mungkin tingkatannya SMP mungkin Bu, anak menjelang remaja itu kan ya seperti itu, jadi memang harus dituntun terus. Dulu memang ada tapi hanya berjalan beberapa bulan saja Bu. Itu. Jadi nanti kita bisa sharing bagaimana sih cara agar tetap bisa konsisten tentang kantin kejujuran itu. Kalau itu kalau saya non sewu Pak, kalau kan tadinya berjalan secara semua gitu, tapi karena beberapa guru atau beberapa kelas kadang ada yang sibuk, ada yang bagaimana, jadi kadang lupa menginfokan ke anak, kadang kemarin juga terkendala dengan kegiatan banyak sekali, kemudian PPJB gitu, ulangan, jadi kan kadang-kadang memang terhenti begitu. Jadi lebih baik dari saya dari lokal kelas saya dulu, biasanya saya begitu. Jadi kalau di tempat saya program yang masih berjalan sampai sekarang itu Bapak Ibu itu program komunikasi. Jadi siswa itu kalau menyampaikan atau istilahnya mau bertanya, kemudian komunikasi dengan Bapak Ibu guru itu pasti menggunakan bahasa Jawa Kromo Bu. Jadi siswa kita bimbing terus, kita arahkan supaya untuk bisa bahasa krama. Kalau dulu ada bahasa Inggrisnya juga, tapi untuk bahasa Inggris dulu setiap hari Kamis tapi kurang berjalan, tapi yang berhasil itu untuk bahasa krama. Jadi untuk setiap komunikasi terutama antara siswa dan Bapak Ibu guru itu pasti menggunakan bahasa krama. Jadi itu ya efektif sekali karena kan kita praktis setiap hari Bapak Ibu guys. Jadi pokoknya kalau diutamakan bahasa Kromo, tapi kalau enggak bisa berarti menggunakan bahasa Indonesia. Jadi enggak ada yang ngukuh Bu nggih. Jadi karakternya itu dapat kalau menggunakan bahasa Kromo. Begitu Bu untuk pengalaman program di sekolah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini, oh iya Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan, mungkin mau menceritakan sesuatu atau mau menanggapi silakan. Nanti Bu Puji nanti ya sebentar lagi ya. Yuk, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan GP yang malam masih semangat. Saya ingin bercerita sedikit tentang teman kami di SD Negeri di SDW 02 Ibu. Sebetulnya saya diberi tanggung jawab untuk mengapung kelas 6 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Namun untuk mula kabupatennya itu di Kabupaten Batang ada yang namanya pendidikan dasar kewirausahaan. Ini saya ingin berbagi cerita sedikit, cerita yang mungkin bisa dianggap cerita baik dan mungkin juga nanti bisa diimplementasikan di instansi Bapak Ibu. Pada semester kedua, materi yang kami ambil itu adalah budidaya tanaman sayur dan buah Ibu. Nah, saya itu melihat potensi kalau kita kaitkan dengan pemikiran KHD, yaitu kodrat alamnya, banyak pekarangan maupun lahan pertanian yang mungkin masih bisa dimanfaatkan dan
kodrat zaman sekarang teknologi pemulihan tanaman itu kan luar biasa Ibu ya, dengan adanya beberapa hormon-hormon sintetis dan bibit-bibit unggul. Maka dari itu, karena sebagian besar masyarakat di Nasi Veteran itu memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan juga petani, untuk yang ibu-ibu itu membatik-batik tulis, paling tidak anak-anak bisa memanfaatkan apa yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kami bersama dengan anak-anak belajar menanam budidaya tanaman cabai Ibu, dari barang-barang bekas, tempat-tempat bekas yang nanti bisa dijadikan sebagai media tanam. Nah, di sini kami memberitahu anak dengan cara teknik STAR, yaitu semai, tanam, asuh, dan raup. Untuk semai kami memperkenalkan kepada anak-anak yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu Ibu, bahwasanya bibit itu ada klasifikasinya masing-masing. Ada yang untuk tanaman cabai itu ditanam pada ketinggian tertentu, terus jenis cabainya jenis apa, terus yang cocok pada tanah tertentu, tingkat keasaman maupun kontur tanahnya seperti apa, kita memberitahu anak. Terus pada semai, ketika kita sudah memilih bibit unggul, kita memberitahu anak media-media yang bagus tentang keperluan kebutuhan unsur hara yang bisa kita dapat dari kotoran ternak, kompos, dan sebagainya yang kita bisa manfaatkan dan tidak dibuang begitu saja. Atau mungkin kalau anak-anak yang mampu bisa kita jelaskan lebih luas lagi tentang adanya biogas dan sebagainya. Terus Bapak Ibu, ketika masa tanam, kita juga memberitahu anak pada masa-masa pertumbuhan tanaman cabai dari masa vegetatif sampai pembungaan dan sampai nanti perawatan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal dari teknik-teknik pemulihan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita mendapatkan respon yang sangat positif dari Bapak Ibu wali murid, sampai-sampai ada yang mengirim kami cabai ke sekolah, terus mengirim foto, gambar, video ke nomor WA saya secara japri dan menanyakan terima kasih, terus mampu membantu perekonomian keluarga, karena kemarin pada waktu awal puasa harga cabai di tempat kami sempat mahal dan ada instruksi khusus dari Ibu Bupati kalau satu rumah untuk menanam 1 pohon cabai. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan terlebih dahulu sehingga ketika masa harga sudah persiapan. Dan juga beberapa dari anak juga berinisiatif untuk membudidayakan dan yang baik seperti pemikiran yang Ibu sampaikan kemarin, tentu seperti kita menanam sebagainya, saya bilang dengan anak mengolah perawat Allah tidak akan membohongi hasil. Nah, untuk dari saya itu menginginkan anak juga memiliki bisa untuk mendapatkan untungan. Kalau misalkan tidak, maka saya sempat katakan kepada anak dengan berbagi memberi tidak akan pernah membuat miskin. Ilmu seluas-luasnya apapun mau pelajari nanti bermanfaat pada saat yang tepat. Terus jadi sebagai wali murid satu seperti ini bukti-bukti bahwa anak yang itu untuk membuat laporan berkecimpung sampai hasil. Cuma di sini kurangnya kami itu adalah dokumentasi luar. Oke, makasih Pak Fauzan. Ini walaupun soalnya terputus-putus, tapi kami bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzan. Ini keren sekali Bapak. Ini adalah keterampilan hidup ya, keterampilan hidup yang akan yang akan ditemui anak suatu saat nanti ya. Bagaimana menanam, bisa menjual, bahkan bisa mengkonsumsi ya, itu sehat sekali. Ini tadi saya lihat ada yang tunjuk raise hand, Ibu Puji kayaknya udah nunggu nih. Bu Puji mau cerita apa nih Bu Puji? Silakan Bu Puji sharing-sharing hari ini. Monggo. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya.
Saya ingin bercerita mengenai kebiasaan yang dilakukan di SMP. Kebetulan saya mengajar di SMP, Ibu. Setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat itu sekolah kami memberikan 3 jam pelajaran itu untuk kegiatan merefresh. Yaitu kegiatannya ada 3 jenis. Yang pertama adalah Jumat bersih, yang kedua Jumat sehat, yang ketiga adalah Jumat beriman. Nah, selama setiap hari Jumat itu kegiatan itu bergilir. Bertujuan untuk apa, Ibu? Yang pertama, untuk Jumat sehat adalah bertujuan untuk menyehatkan. Kita berolahraga bersama, senam bersama. Dengan demikian, anak itu diajak keluar, jalan-jalan ke sekitar, melihat pemandangan, anak merasa bahagia, tidak jenuh. Nah, selain itu, ada yang namanya dengan Jumat beriman. Jumat beriman itu anak-anak bagi yang beragama Islam melakukan sholat duha bersama. Sedangkan yang beragama non-Islam dibimbing oleh guru Katolik dan guru Kristen, mereka melakukan kajian agama. Dengan demikian, mereka akan sedikit meningkat keimanan mereka di hari tersebut. Selain itu, ada Jumat bersih. Jumat bersih, kami membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan kelas bersama-sama, baik siswa, guru, maupun karyawan. Kami semua merasa bahagia. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, di setiap hari Jumat, kami, baik siswa maupun guru-guru maupun karyawan, membawa bekal Ibu untuk melakukan sarapan bersama-sama. Dan biasanya kami membawa bekal makanan tradisional, misalkan serabi, onde-onde. Intinya ya anak zaman sekarang kan sukanya kan samyang, sukanya topoki gitu sih Bu. Nah, kalau di sekolah kami mencoba mengenalkan makanan-makanan tradisional, kami beli biasanya di pasar pagi Bu. Kalau di Limbung itu setiap pagi subuh-subuh itu ada suatu pasar yang menjajakan makanan-makanan tradisional kayak nogosari, onde-onde, klepon, ngeten Bu. Lah, anak-anak merasa, oh ini ya ternyata tidak keren itu tidak hanya makan makanan yang berasal dari Korea, dari luar negeri, tetapi dengan kita mencoba, kita merasakan makanan-makanan tradisional, ternyata enak juga kok dan tidak terkesan kuno. Nah, dari situ setiap hari Jumat itu kami merasa sangat bahagia Ibu. Apalagi terkadang kita itu kayak bancaan, ada yang pesen biasanya pesen di sekitar itu nasi megono kasih greh, kasih tempe itu makannya itu pakai itu daun pisang dimakan bareng-bareng. Aduh itu sangat menyenangkan setiap hari Jumat. Nah diharapkan dengan kegiatan tersebut siswa 1 minggu sekali akan merasa bahagia secara lahir dan batin. Tadi secara batin mereka sudah melakukan kegiatan Jumat beriman. Secara jasmani mereka sudah melakukan kegiatan Jumat sehat. Dan untuk yang lingkungan mereka sudah melakukan Jumat bersih. Semua itu bertujuan agar siswa-siswa kami agar tidak jenuh dalam hanya kegiatan rutinitas di kelas, belajar dan belajar. Dan kearifan lokal yang ada di daerah sekitar pun dapat dimengerti, dapat dilestarikan mereka sehingga kelak mereka tidak akan lupa dengan budaya sendiri dan lebih mencintai budaya yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik Bu, terima kasih. Waduh kalau cerita makanan memang bikin senang ini ya. Ibu, ini juga apa ya, saya baru tersadar bahwa budaya sosial itu bukan hanya sekedar kegiatan ya, kegiatan tradisi dan sebagainya, ternyata makanan juga salah satunya ya Bapak Ibu. Dan tadi bancaan itu sudah lama banget tidak kita lestarikan Bapak. Semua pada jadi introvert, makan bawa bekal sendiri-sendiri gitu ya Bu ya. Dengan adanya bancaan kayak gitu kita ngumpul berbagi makanan gitu ya. Tapi tetap dengan kondisi masing-masing kayak cuci tangan gitu kan ya Bu ya. Tapi kebersamaan itu disengkuyung makan itu keren sekali. Ibu tadi puji kenapa ngomong nasi menggono ya, saya jadi pikirannya kemana-mana ini. Baik, tadi sebenarnya ada yang angkat tangan, ini Bu Resen, Ibu Isatun nih, Bu Isatun
tadi mau cerita apa nih Bu Isatun? Bisa cerita sedikit monggo. Tadi sempat raise hand, mungkin bisa saya kasih kesempatan monggo. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sedikit saja dari saya nih Bu, cerita kegiatan di sekolah saya. Jadi kalau sebetulnya hampir sama dengan Bu Puji nggih. Tiap hari Jumat itu ada minggu Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga dengan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi kalau Jumat pertama itu nanti ada senam sehat. Jadi anak-anak diajak untuk senam pagi jam pertama itu diajak senam pagi. Terus nanti untuk Jumat yang kedua nanti ada anak-anak diajak jalan-jalan Bu, jalan-jalan keluar lingkungan sekolah. Biasanya nanti ke ini Bu, ke sungai di dekat sekolah itu, sampai sana jalan-jalan gitu. Jadi menelusuri sungai gitu. Anak-anak senang gitu kalau lihat pemandangan di sungai gitu. Terus nanti ada kalau membawa bekal itu setiap Jumat itu selalu membawa bekal sarapan sehat. Jadi anak-anak setiap hari Jumat pagi itu sarapan bersama dulu. Jadi wajib membawa air putih dan bekal sarapan sehat. Terus nanti ada minggu ketiga itu kebersihan Bu. Jadi wali kelasnya sama itu kelasnya masing-masing melakukan kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Mungkin kalau kegiatan Jumat itu ya yang hampir mirip dengan Bu Puji itu. Terus ada lagi kegiatan di pagi hari menyambut kedatangan siswa. Jadi siswa itu diajak melakukan sapa, senyum, sapa, salam, sopan santun gitu ya. Jadi ada Bapak Ibu guru yang menyambut kedatangan siswa dengan perasaan gembira, perasaan senang, sehingga siswa datang pertama kali melihat Bapak Ibu guru dengan senyum, dengan ramah. Diharapkan mereka juga masuk pertama kali ke sekolah dengan perasaan yang gembira juga. Mungkin seperti itu aja Bu dari saya, sedikit saja. Terima kasih atas waktunya. Baik, luar biasa Bapak Ibu ya. Dari berbagai cerita beberapa teman kita, rekan CGP semuanya, ternyata memang budaya kita sebenarnya sangat indah ya. Ada di situ keterikatan emosional, ada psikologisnya, ada fisiknya gitu ya, kerjasama, kolaborasi, dan ternyata itu sangat luhur sekali nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sayang sekali kalau misalnya tidak dikembangkan, kita justru menerapkan hal-hal yang dari luar negeri ya, dari negara lain seperti tadi Bu Puji menyampaikan ada apa tuh tepoki, ada itu dan sebagainya ya. Klepon terlupakan gitu ya. Besok-besok kita bangkitkan lagi seperti itu untuk budayanya, baik makanannya, pakaiannya gitu ya. Terus tadi bahasanya ya, Pak Adi tadi cerita menggunakan bahasa kromo ya, salaman gitu. Bahkan di dunia tuh banyak yang memberikan apresiasi positif sama orang Indonesia karena budaya salaman itu. Tidak semua negara mempunyai budaya salaman. Dan tidak semua budaya itu ada yang memanggil bapak, kakak gitu. Ya, biasanya di beberapa negara itu hanya memanggil nama gitu ya. Itu luar biasa. Kita mempunyai tingkatan bahasa yang memang sangat santun. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah ini saya tak baca nih. Mana ya yang ini? Siapa nih? Ini ada kalimat yang cukup pendek nih dari Ibu Ayu ya. Kita dapat membentuk kebutuhan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan ini apa Bu untuk membentuk kebutuhan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan Bu Ayu. Oh gitu Bu. Terima kasih waktunya. Jadi selama kita
mengajar itu tetap harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam, kita punya siswa yang background asalnya dari yang berbeda Bu ya. Ada yang dari pesisir dan ada yang dari gunung, anak-anak gunung Bu, agung. Jadi contohnya Cilacap nggih, kan gunung situ. Jadi Dia ada gunung, ada pantai Bu ya. Iya sama. Saya kan di tengah-tengah ini, di tengah kota. Oh Ada iya. gunung, ada yang anak. Perlakuan ke siswa itu sangat berbeda Bu. Saya pernah studi banding atau ke tempat teman yang sama-sama sekolah swasta, itu karakteristik anaknya berbeda antara siswa yang berada di siswa swasta, sekolah swasta di pesisir dengan siswa swasta, SMK swasta yang ada di gunung. Gunung biasanya di pegunungan itu dekat dengan religinya lebih kental daripada anak-anak pesisir. Anak-anak pesisir mungkin Bu Emalia juga tahu nggih, SD saja di pesisir anak-anaknya seperti itu, apalagi yang sudah SMK swasta lagi, itu luar biasa banget gitu. Itu untuk alam, untuk zaman jelas. Nah kita targetnya ngajar itu pertama yang penting bahagia dulu, pintar itu kemudian Bu. Untuk anak-anak saya yang penting sudah sampai ke sekolahan saja sudah sangat bersyukur Bu. Apalagi untuk menuntut lebih pintar. Nah itu yang penting kamu berangkat, bisa ketemu saya, terus nanti untuk berikutnya nanti sambil jalan, akhirnya mereka enjoy. Nah itu kalau menyesuaikan zaman itu anak ya, kalau sekarang harus menyesuaikan gadget, mungkin teknologi harus lebih canggih. Itu Bu, itu saja, matur nuwun. Matur nuwun Bu Ayu. Bu Emalia, raise hand nih, menyampaikan apa nih Bu Emalia? Menambahkan dari tadi yang disampaikan Bu Ayu, memang kan kita itu sebagai pendidik yang harus belajar sepanjang hayat Bu, mengikuti perkembangan zaman. Begitu. Jadi kita itu harus bagaimana caranya mikirnya itu loh Bu, biar anak itu bisa tertarik sama kita, itu penuh dengan perjuangan. Begitu. Lah salah satunya ini saya juga tertarik ikut CGP itu karena itu Bu, saya melihat konten-konten dari teman di sosial media itu kok kayaknya asik ya, mereka bisa menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa, jadi siswa itu merasa tidak terbebani, begitu Bu. Jadi itulah salah satu alasan saya ikut CGP ini Bu, saya pengen tahu, pengen belajar, pengen mendapatkan informasi pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, begitu, agar saya juga bisa menambah wawasan saya. Terima kasih. Baik Ibu Emalia, ini luar biasa Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan memilih jalur ikut PGP ini adalah keputusan yang tepat Bapak Ibu. Pemerintah mengadakan kegiatan PGP ini nggak main-main Bapak Ibu. Kita memang di kurikulum ya, kemarin siapa ya yang bahas di ini, Pak Fauzan ya, di diskusi interaktif di LMS. Di situ ada Pak Fauzan menyatakan bahwa kurikulum kita berubah-ubah gitu. Iya ya. Nah di situ saya tertarik gitu, berapa kali berubah-ubah. Ya memang salah satunya 2013 di situ banyak sekali inovasi pembelajaran ya, dari project based learning, kemudian berpikir kritis gitu ya. Itu adalah salah satu sesuatu yang kita contek dari luar untuk kita adaptasikan di pelajaran di Indonesia gitu. Sebenarnya sangat bagus metodenya, tapi kita justru melupakan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Nah, itu yang harus kita waspadai. Ya, jadi untuk itu kemudian dibentuk ada kurikulum merdeka biar kita mengembalikan lagi bahwa pada dasarnya kita adalah pembelajaran yang holistik, bukan hanya sekedar akademis aja. Kembali lagi ke pemikiran KHD nih. Kalau KHD ini dua-duanya maju nih, inovasinya juga dapat, karakternya juga dapat.
Cuma di Indonesia ini lebih mengedepankan pada nilai-nilai budayanya, tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang khas di Indonesia gitu ya. Jadi memang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mengambil langkah ini adalah langkah yang sangat tepat. Ya Bapak Ibu, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apa relevansi pemikiran KD pendidikan yang menghamba pada anak? Nah ini saya cari siapa nih yang kata-katanya paling bisa menginspirasi. Ibu Wiwit, mana ini Bu Wiwit nih? Kalimatnya bagus nih. Ya, silakan Bu Wiwit, mungkin bisa menjelaskan Ibu Wiwit ya. Oke, Bu. Jadi di sini pendidikan yang menghamba pada anak itu menurut saya adalah pendidikan yang berpusat pada anak, yang meliputi kita bisa memahami dulu kemampuan dasar siswa itu seperti apa, juga kebutuhan belajarnya mereka seperti apa, serta potensi minat dan bakat siswa. Nah, di sini anak nantinya diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan kesukaannya mereka. Dan di sini guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar anak dan memberikan cukup perhatiannya sehingga ketika anak merasa diperhatikan, jadi mereka merasa dihargai dan terdorong untuk semangat belajarnya, Ibu. Bagus Bu, luar biasa ini ya Bapak Ibu. Diskusi kita hari ini luar biasa, bukan hanya sekedar diskusi tentang pemikiran KD, tapi saya juga mendapatkan beberapa pengalaman, sharing pengalaman dari apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah, itu cukup menginspirasi. Cuma kadang kita nggak sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah sesuai KHD ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang dulu hanya sekedar berjalan saja, sekarang oh ternyata dengan KHD ini ada di situ tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwit, apa Bu? Menghamba pada anak gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar program, tapi juga tuntunannya dimasukkan, karakternya dimasukkan. Ini adalah hal yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi guru Indonesia ini luar biasa. Coba dibandingkan, kita sering dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri. Ya Bapak Ibu ya, ya gajinya, ya terus tugas-tugasnya. Saya bisa bayangkan coba kalau guru dari luar negeri itu ngajar di Indonesia mungkin bakal pusing sama dengan kita ya. Kurikulumnya berubah, RPP-nya gonta-ganti ya Bu ya. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini kita diberikan kebebasan untuk mencari materi yang urgent itu yang mana gitu ya. CPATP-nya juga ditentukan, tinggal pengelola sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini adalah suatu pencerahan buat kita semuanya bahwa pendidikan bukan hanya masalah administrasi saja, bukan hanya masalah tentang kognitif saja, tapi budaya juga ada. Nah ini tadi juga Pak Fauzan yang tadi menceritakan tentang budidaya tanaman itu juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mendatangkan wali murid untuk dijadikan narasumber. Mungkin ada wali murid kita yang jadi petani ya Bapak Ibu. Itu bisa dijadikan narasumber di sekolah untuk ngajari anak-anak bercocok tanam tadi ya. Jadi tidak harus kita sendiri yang turun, bisa juga mendatangkan itu. Itu kolaborasi yang sangat bagus dan mungkin bisa dijadikan referensi berikutnya. Atau mungkin tadi makan sehat bersama mungkin perlu didatangkan puskesmas ya kadang-kadang. Ada petugasnya langsung nih dari puskesmas. Mungkin anak-anak menjadi aku besok juga akan berprofesi seperti itu jadi dokter dan sebagainya. Ya, Bu Puyut apalagi nih ngobrol lagi kayaknya asik nih mau sharing ini Bu. Jadi boleh, di boleh. sekolah kami kebetulan memang sudah ada program orang tua mengajar dan itu dilakukan minimal 1 semester sekali. Jadi setiap kelas itu mengundang orang tua untuk dapat mengajar di kelas siswa anaknya begitu Bu. Bermacam-macam background orang tuanya, misalnya ada yang dokter, ada yang penggiat hidroponik, itu mereka nanti sharing pengalaman, juga tentunya nanti endingnya adalah memberikan pandangan
studi lanjut kepada siswa-siswa kami, Bu. Kebetulan saya di SMA, begitu. Dan satu hal lagi, anak-anak sekarang itu karena ini kan pendidikan yang menghamba kepada anak. Anak-anak sekarang itu kemauan untuk studi lanjutnya itu macam-macam. Jadi malah jarang yang mereka itu pengen jadi guru. Mereka pengennya itu studi lanjutnya ke kedinasan. Jadi situ dengan adanya orang tua mengajar nih, akhirnya membuka wawasan mereka bagaimana mempersiapkan studi lanjut sedini mungkin. Seperti itu, Ibu. Bagus, Bu. Ini adalah contoh yang sudah mendatangkan narasumber ya, orang tua dijadikan narasumber ya. Selain anaknya juga bangga, waduh bapakku tekunin sekolahan asik gitu ya. Bangga pasti punya loh, punya bapak saya datang jadi guru di sekolah. Saya yakin orang tuanya juga, aduh aku dijadikan narasumber gitu ya. Dia merasa ada perasaan bangga dan merasa diakui. Nah, kadang cara mengapresiasi kita bukan hanya lewat kata-kata dan hadiah, dengan penghargaan seperti yang disampaikan Bu Wiwit tadi ya, mengundang orang tua ke sekolah itu juga salah satu apresiasi. Waduh, ternyata aku jadi guru di sekolah ini gitu. Ini anaknya juga bangga, orang tuanya juga bangga. Semoga ini bisa menginspirasi kita semuanya. Bapak dan Ibu, malam ini, yuk Pak Fauzan. Wah ini Pak Fauzan mau cerita lagi. Apa lagi Pak Fauzan? Boleh cerita, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Cek ini saya matikan video supaya suaranya tidak terputus-putus. Boleh. Ini tadi saya tertarik dengan Ibu Ayu Wardani dan juga Ibu Wiwit. Untuk Ibu Ayu Wardani tadi ada istilah agung, anak gunung, dan anak pesisir. Soalnya saya juga, instansi saya juga di pesisir, juga mungkin merasakan yang sama. Nah, di sini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, tadi yang Ibu Ayu Wardani sampaikan juga itu, misalkan anak memiliki, mungkin anak pesisir ya, yang memiliki postur tubuh yang baik, yang kuat juga. Biasanya kalau lomba lari, lomba atletik itu memang pemenangnya dari anak-anak pesisir, Ibu. Istilah kalau di tempat kami itu rel itu biasanya. WL, Pak. Terus kalau tadi masalah anak pesisir ya kita tidak stereotip negatif thinking atau apa nggih. Nah mungkin kalau mereka punya postur besar sebaiknya bila mana diarahkan menjadi atlet MMA, atlet silat atau atlet tinju atau atlet apa yang istilahnya fisik itu bagaimana Ibu? Terus untuk yang Ibu Wiwit tadi ada istilah minat dan fasilitator. Nah, kalau memang sekarang ya Ibu, mohon maaf ya, zamannya hampir di mana-mana di setiap daerah itu ada yang namanya geng motor. Anak sekarang itu banyak yang tertarik dengan otomotif yang dibuat, yang dimodifikasi, yang gimana-gimana, apalagi pengaruh dari luar. Kalau Ibu tadi ngendikan masalah makanan dari luar dan sebagainya, ya saya sih memang setuju Ibu. Tapi jangan seringlah kita pakai baju orang, karena mungkin tidak akan pas dengan baju kita seperti itu. Nah, terus kalau minatnya anak memang di motor, tapi sekolahnya bukan di sekolah kejuruan, terus Ibu sebagai fasilitator pada anak apa yang akan Ibu laksanakan, yang Ibu praktiskan supaya mendukung kodrat alam, kodrat zaman, maupun ya energi dengan pembelajaran yang dinamis, terus yang terakhir juga masalah attitude atau karakter anak. Terima kasih atas waktunya. Bagus Pak Fauzan, ini memang kita saling memberi inspirasi, apresiasi satu sama lain. Ini hal yang sangat luar biasa. Nggak terasa ya Bapak Ibu nih sampai hampir 1,5 jam nih udah mau selesai ya. Bapak Ibu untuk refleksi kita hari ini kita menggunakan 4P ya, 4P. Pertama adalah peristiwa. Peristiwa ini adalah diskusi kita malam ini. Yang P kedua adalah perasaan Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah sharing, oh ternyata program yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah ada di sekolah. Dan aku baru merasa bahwa ternyata itu berkaitan dengan KHD gitu ya. Ya ternyata Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan refleksi kita malam ini. Apa saja sih yang menarik dari diskusi kita malam ini yang membuat Bapak Ibu terinspirasi? Monggo silakan bisa resen. Apa yang membuat diskusi malam ini menjadi begitu menarik dan membuat banyak inspirasi buat kita semua? Mungkin bisa resen, bisa juga tulis di kolom chat juga boleh.
Silakan Bapak Ibu. Kalau gitu gimana deh perasaan Ibu, Bapak malam ini setelah mengikuti kegiatan diskusi malam ini? Silakan tuliskan perasaan Bapak Ibu di kegiatan kali ini. Bisa mendengarkan apa pengalaman dari teman-teman gitu. Oh, terinspirasi Pak Fauzan. Yang lainnya silakan menuliskan. Luar biasa, makasih Pak Rizkika. Bermanfaat. Bagus Bu Isatun. Keren. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Silakan yang lainnya. Ayo Bapak Ibu. Memotivasi. Siap. Ada lagi? Saya mungkin perlu satu suara lagi nih. Bu Norma mana nih? Bu Norma belum dengar suaranya. Bu Norma, halo, mau monitor? Ya Bu, mohon maaf saya tadi dalam perjalanan dari bandara. Oh, udah berangkat Jadi kah Bu? menyimak gitu. Iya sudah Iya. Bu. Oke, semoga selalu sehat ya Bu ya. Kabar-kabari jika ada Terima kasih sesuatu ya. banyak Bu. Oke, tidak apa-apa. Terima Ya. kasih sudah Oh ya hadir hari bukan ini. satu kata ya Bu ya. Ya, satu kata. Saya Belum. tetap menyimak Bu dari tadi Bu. Ya, Ya. satu kata dari saya tetap semangat. Semangatnya Tetap. seperti Bu Tami, selalu semangat. Iya. Baik, ini Terima kasih Bu. tersadarkan. Iya, makasih Bu Norma. Monggo lanjutkan perjalanan. Bapak Ibu, ini Bu Sriyanti semakin semangat, Pak Adi mantap, memotivasi dan sebagainya, luar biasa Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan di akhir kegiatan diskusi kali ini kembali lagi saya mengingatkan bahwa besok kita akan kegiatan Rukol 1.1 ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan elaborasi. Nanti ER Merdeka ya. Setelah eksplorasi konsep, kemudian Rukol ya, Rukol 1, ruang kolaborasi 1, 2. Kemudian ada D, demonstrasi kontekstual. Nah, di saat membuat demonstrasi kontekstual ini, Bapak Ibu dibebaskan untuk membuat PPT boleh, poster boleh, puisi boleh, lagu juga boleh, ya, atau artikel juga boleh untuk menggambarkan bagaimana refleksi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian E-nya, kemudian elaborasi, Bapak dan Ibu tolong siapkan pertanyaan apa saja yang sulit untuk Ibu pahami, untuk kita tanyakan bersama di ruang diskusi bersama instruktur ya. Kemudian untuk K-nya, koneksi antar materi juga sama, nanti terserah bisa membuat video, PPT, atau artikel juga boleh untuk membuat koneksi materi dari awal kita belajar hingga akhir pelajaran ini. Ya, kemudian Bapak Ibu, saya ingatkan kembali agar besok pada saat kegiatan Rukol semuanya bisa aktif dan kemudian jangan lupa di LMS juga ditengok-tengok untuk tugas dan diskusinya ya. Kemarin saya lihat di forum diskusi luar biasa, monggo Bapak Ibu saling menanggapi sehingga kegiatan diskusi bisa lancar dan menyenangkan. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk malam ini, sangat menginspirasi. Saya juga banyak ilmu baru dari Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk kedepannya lebih aktif lagi. Dan mohon maaf saya dikit-dikit nengok ke sebelah kiri karena saya catat semua apa yang Bapak Ibu sampaikan. Karena ini ilmu baru dan supaya Bapak Ibu terlihat aktif, ini juga harus ada catatan khusus buat Bapak dan Ibu semua. Karena salah satu penilaian adalah keaktifan Bapak Ibu ketika dalam pelaksanaan diskusi. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan diskusi kali ini, kita doa bersama
agar kegiatan ini berkah buat kita semuanya, kemudian bisa membuat kita menjadi lebih bersemangat. Mari Bapak Ibu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu, ya, selamat beristirahat ya. Saya mohon izin untuk mematikan rekaman dulu. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada.